Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, wa ba'du. Kepada para hadirin, Bapak Ibu guru yang kami hormati, alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di dalam kesempatan ini kita masih diberikan nikmat Allah bisa mengikuti acara diseminasi penerapan budaya positif di sekolah oleh Bu Iqnul Khofiyah SBD SD JPG Angkatan 5 Kabupaten Mojokerto dalam keadaan sehat walafiat. Kedua, sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada beliau Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan tuntunan kepada kita selaku umat Islam, sehingga alhamdulillah di akhir zaman ini kita masih bisa merasakan nikmat yang luar biasa di dalam aturan tatanan yang telah diajarkan oleh beliau. Hadirin yang kami hormati, untuk memulai acara ini mari kita buka dengan bacaan surah Al-Fatihah. Semoga apa yang menjadi tujuan kita acara ini bisa menjadi acara yang sukses barokah fid wa dunya hatta akhirat. Ala hadiniya subhanallahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, acara sudah kita buka bersama-sama. Semoga menjadi acara yang barokah. Hadirin wal hadirat yang kami hormati, selanjutnya mari bersama kita ikuti acara diseminasi penerapan budaya positif di sekolah oleh Ibu Iqnul Khofiyah SBD SD dalam acara dari pengibasan modul 1.4 budaya positif. Kepada Ibu Iqnul Khofiyah SBD SD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, karena ini sudah paginya sudah hilang, sekarang sudah siang. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Mojokerto dan Bapak Ibu Guru SDN Mojokerto yang berbahagia, puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang mana di kesempatan pagi yang menjelang siang ini kita bisa berkumpul di SDN Mojokerto ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Merupakan yang kedua yaitu sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yaitu Abidul Islam. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan pagi menjelang siang ini saya akan mengimbaskan yaitu tentang diseminasi penerapan budaya positif di sekolah SDN Mojokerto yang selama ini saya sudah terapkan ke anak-anak, itu mulai dari di sini bentar ya Ibu biar kelihatan. Oke. Nah, di sini karena ini masih modul 1.4 masih ada hubungannya dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu yang mana pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan atau kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi tugas kita hanya menuntun, ya. Terus apa nilai guru di sini? Nilai guru yang berpihak pada murid yaitu satu, ada mandiri, ada
kolaboratif, ada inovatif, reflektif ya, dan bijaksana, dan mendahulukan anak itu ya. Terus peran guru di sini adalah sebagai pemimpin pembelajaran, ada coach bagi guru lain, dan kolaborasi juga mewujudkan kepemimpinan murid. 5, menggerakkan komunitas praktisi ya. Terus nanti kita sampai pada ini nanti ya, eksplorasi konsep yang mana perubahan paradigma stimulus respon lawan teori kontrol, arti disiplin nanti kita singgung di sini, dan juga 3 motivasi perilaku manusia, 3 keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan ya. Selanjutnya acara, nah agenda kita pada kesempatan pagi hari ini yaitu ada pembukaan tadi yang sudah dibuka oleh Bapak Amir. Nah nanti juga presentasi budaya positif yang saya bawakan ini, ada sesi tanya jawab dan refleksi ya. Refleksi bagi kita nanti menyimpulkan bareng-bareng ya. Nah terus apa sih budaya positif itu? Nanti budaya positif di sini kita konsep menjadi ada 1 perubahan paradigma stimulus respon lawan teori kontrol, ada arti disiplin, dan 3 motivasi perilaku manusia. Terus nanti juga ada keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Ada juga kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi ya. Pertanyaan pragmatik di sini ya, saya tanya dulu. Apakah Anda setuju dengan pertanyaan berikut? 1 ya, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, menurut Bapak Ibu guru di sini, apakah hukuman itu memang bisa mendisiplinkan anak? Kira-kira gimana? Bisa dong, hukumannya Ya, terima kasih ya. Nah, kenapa sih tadi kok pertanyaannya seperti itu? Nah, ini nanti ada hubungannya dengan kita disiplin. Padahal hukuman nanti yang kita bahas di sini, hukuman itu tidak diperbolehkan ya. Nanti kita bahas di berikutnya. Kenapa ya kok hukuman tidak boleh? Intinya karena tadi kita sudah tahu bahwa menurut Ki Hajar Dewantara tadi kan kita itu untuk membahagiakan anak, ya kan? Untuk mencapai kebahagiaan tadi loh, setinggi-tingginya. Nah dari situ kita tidak boleh menghukum seorang anak. Anak dihukum kadang tidak semakin disiplin, tapi dia nanti semakin membangkang, dia dendam, dia merasa selama-lamanya terkenang. Nah itu yang ditekankan oleh filosofi Ki Hajar Dewantara, tidak diperbolehkan ya. Terus kenapa tadi hukuman? Nah pemberian hukuman dengan hal yang positif dapat meningkatkan disiplin anak. Umpamanya gini, anak itu terlambat sekolah ke sini kan, wes sekarang hukum kamu membaca di depan kelas itu 10 menit paling enggak, atau hafalan. Nek kak, kamu terlambat, dihukum, berarti kamu menghafalkan surat pendek gitu aja kan. Tujuan kita kan bagus ya, biar anak itu hafal mungkin ya. Nah itu apakah juga boleh? Boleh. Nah itu juga tidak diperbolehkan. Efeknya apa? Ya nanti kita bahas ya. Nah, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Wes anak itu pointer. Nah, pointer karena dia pandai, terus karena dia rajin, saya beri reward, tak kasih hadiah. Boleh atau tidak? Boleh. Nah, itu juga sebenarnya tidak diperbolehkan. Karena apa? Nanti ada efeknya, efek panjang dan efek pendeknya ya. Oke ya. Sekarang kita masuk ke berikutnya ya.
soalnya saya sendiri. Ya sebentar. Nah ini ya ada jadi Ki Hajar Dewantoro lagi. Setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolahan. Artinya Bapak guru itu memang harus menjadikan sekolahan itu seperti rumah mereka dalam keadaan aman, nyaman, dan membahagiakan. Intinya kita itu harus kepada murid itu bahagia. Tidak boleh murid itu dalam keadaan sedih ataupun murid itu merasa tertekan. Itu ya. Terus perubahan paradigma. Nah, coba ya Bapak Ibu, karena tidak ada kertas di sini tidak bawa nggak apa-apa. Di sini coba semuanya pegang tangan kanan, diangkat ya. Ya. Kita genggam ya. Bapak Ibu itu umpamakan di dalam genggaman Bapak Ibu ini mempunyai benda yang sangat berharga. Umpamanya ini intan, ini emas ya. Ayo kita genggam. Nah, sekarang ibaratkan di sebelah Bapak Ibu itu mau meminta, padahal sampai ini bawa emas. Gimana? Coba perasaan nih panjenengan gimana? Ayo, digenggam lebih erat apa gimana? Yang sebelah itu berusaha meminta pokoknya. Gimana? Apa yang terjadi? Iya betul ya, mempertahankan. Ada yang mau membuka, terus pakai mohe tidak apa-apa nggonjoku. Apa gitu? Ada? Nah, tidak ya. Berarti kita kembalikan lagi bahwa perubahan paradigma kontrol tadi semua itu ada pada diri kita sendiri, bukan orang lain. Ya, itu ya. Nah, lihat ini. Jadi yang memegang kontrol itu sebenarnya adalah diri kita, bukan orang lain. Walaupun orang lain itu berusaha membujuk, wes saiki wes berusaha, umpamanya tadi kan dikepa begini, dibuka sekuat dia tidak bisa. Tapi waduh tidak bisa. Akhirnya dia mencari alasan lain. Waduh wes gini aja tak dirayu tidak bisa. Wah dengan kekerasan tidak bisa juga. Nah, karena apa? Posisi kontrol tadi kan ada pada diri kita sendiri tadi. Ya tergantung orang itu tadi. Kalau kita mau melepas, ya dilepas. Kalau tidak, ya tidak. Orang lain pun seperti itu, tidak bisa membujuknya ya. Ilusi guru mengontrol murid juga seperti itu. Ya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Seperti itu ya. Ilusi bahwa semua penguatan positif, penghargaan bukan terus-menerus efektif bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tidak bisa ya. Karena tadi posisi kontrol itu ada pada diri kita sendiri ya. Perubahan paradigma, stimulus respon, teori kontrol ya. Bisakah kita mengontrol seseorang? Nah, itu tadi pertanyaannya. Tidak bisa. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Karena apa? Tadi posisi kontrol itu ada pada diri kita sendiri ya. Nah, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Terus ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain ya. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir
teori kontrol itu menang dan menang. Jadi tidak ada yang sakit hati ya. Tuh. Berikutnya, nah di sini kita masuk apakah makna disiplin? Tadi kan seperti itu, kita budaya positif itu dimulai dari disiplin ya. Nah, berasal dari bahasa Latin sebenarnya disiplin itu bukannya cek arah itu tertib. Gimana gitu kan? Selama ini kita kan mengartikan seperti itu. Sebenarnya arti disiplin sendiri itu adalah belajar ya. Makna asal dari kata itu berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi itu adalah makna dari disiplin. Nah, sini. Terus disiplin itu biasanya mempunyai nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih nilai kebajikan universal? Nilai kebajikan universal berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dan sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai kebajikan di sini ya seperti telah ditemukan oleh William Glasser pada teori kontrol 1984, menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya Diana Gosen tahun 1998 mengungkapkan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinstiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan ya. Nah, berikutnya sekarang kita masuk ke teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Teori motivasi perilaku manusia ya. Di sini ada 3, yaitu motivasi itu bisa bersumber dari tadi eksternal ya. Ada motivasi dari internal dan motivasi internal tujuan disiplin positif ya. 1, motivasi eksternal ya. Motivasi eksternal itu kayak gimana? Ya tadi kayak dapat penghargaan. Nah, karena dapat penghargaan dia termotivasi, bisa disiplin. Tapi itu sifatnya nanti tidak lama ya. Untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, ini juga termasuk motivasi eksternal. Dia bisa seperti itu mungkin karena takut tadi ya. Terus ada motivasi eksternal lagi untuk mendapatkan imbalan yang lain ya, atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Itu motivasinya, aku wakas karena aku oleh reward sama bu guru. Nah itu ya, itu berarti bukan termotivasi dari dalam dirinya sendiri, tapi dari eksternal. Terus ada motivasi internal, tujuan disiplin positif. Nah ini nanti yang paling baik, bisa berkelanjutan.
Iya kan? Karena apa? Lahir dari kesadaran dia sendiri. Untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sebagai sesuai harapan kita, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Ini yang dari dirinya sendiri tadi, karena dia sadar, bukan dari eksternal tadi ya. Berikutnya adalah ini arti hukuman, konsekuensi, dan restitusi ya. Di situ apa sih restitusi? Selama ini kita kan tahunya hanya hukuman, terus konsekuensi. Karena anak ini melanggar kan, nah nek melanggar kamu konsekuensimu apa? Nah biasanya kan seperti itu. Tapi sekarang ada restitusi. Restitusi itu apa? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat ya. Itu menurut Gosen 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut Selsom Gosen 1996 ya. Berikutnya, nah ini ya, ini perbedaan dari hukuman atau konsekuensi. Biasanya orang yang sifatnya itu menghukum atau hukuman itu adalah ada kata-kata seperti ini: sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah biasanya orang dihukum itu kan merasa sakit biasanya. Nah itu. Kalau konsekuensi gimana? Sesuatu harus terjadi. Sama harus terjadi, tapi maksudnya di situ kan kalau konsekuensi itu sudah ditertentu pada peraturan kan. Umpamanya anak ini kalau tidak ke sekolah tidak tepat waktu, mungkin konsekuensinya sudah kemarin di peraturan diterapkan ya, harus membaca surat, umpamanya surat pendek satu kali ya, itu konsekuensi ya. Terus kalau hukuman lagi membuat anak sakit, baik sakit fisik ya karena mungkin dihukum di lapangan berapa kali, atau juga sakit karena dibentak ya, itu dan itu membekas sampai lama biasanya, anak merasa sakit hati. Terus kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Biasanya kan disiplin, wah daripada aku kok dikongkon karena aku telat kok dikongkon membaca surat itu, padahal saya tidak tepat, akhirnya dia disiplin. Tapi itu karena apa? Bukan dari dirinya, tapi karena ada tadi ketakutan ya. Terus paksaan. Nah paksaan. Terus konsekuensinya apa? Stimulus atau tanggapan. Terus hukuman, ada konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi, konsep diri yang baik ya. Terus lagi ada hukuman lagi, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena takut dihukum. Akhirnya dia biasanya tidak jujur ya, dia mencari-cari alasan. Terus konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Terus hukuman, marah, ada perasaan marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, dan itu membekas biasanya untuk umpamanya anak kecil ya, dari kecil mungkin nanti terbawa sampai dia dewasa ya. Aku biar tahu dihukum pak ini, umpamanya ibu ini, mestinya dia membekas selama-lamanya ya. Terus kalau konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara ya, itu. Berikutnya
dihukum oleh penghargaan. Nah ini tadi, penghargaan itu sebenarnya kan memang untuk memotivasi anak. Nah kenapa kok penghargaan bisa dikatakan itu juga merupakan suatu hukuman? Karena apa? Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Umpamanya sekarang ya, mari dikei hadiah oleh mungkin di situ oleh gurunya ya, dia rajin. Tapi karena gurunya tadi sakit, suatu saat sakit, dipegang orang lain. Karena yang bukan mengajar guru si A tadi yang biasa memberi penghargaan, akhirnya dia merasa tidak semangat. Nah itu efeknya ya, itu jangka pendek. Jangka panjangnya gimana? Tambah semakin malas mungkin ya. Terus penghargaan itu menghukum, yaitu tadi penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif ya. Terus penghargaan merusak hubungan ya, karena dia hanya mungkin bisa berbuat baik kalau ada bu guru tadi. Kalau nggak ada bu guru, dia ogah-ogahan lagi, ya kan? Nah itu. Berikutnya tindakan guru. Coba sekarang ya, lihat ke depan. Di situ ada tindakan seorang guru. Kira-kira dari bapak ibu ini bisa membedakan tidak ya? Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Saya tanya yang nomor 1 dulu. Mencatat 1000 kali di dalam buku kalimat saya tidak terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kenapa? Sifatnya menyakitkan ya. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Oke, kita lanjut dulu ya. 2. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman apa konsekuensi? Ya, konsekuensi. Terus meminta murid tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman, sangat menyakitkan. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi apa hukuman? Semuanya itu adalah yang tadi konsekuensi ya. Jadi Kak Panjenengan sekarang sudah bisa membedakan ya antara hukuman konsekuensi dan hukuman konsekuensi ya. Kalau konsekuensi itu masih ada toleransinya. Kalau hukuman itu tidak ada konsekuensinya sama sekali. Biasanya sangat menyakitkan dan mempermalukan orang tersebut ya, sehingga menjadi merasa dendam tadi, merasa sakit hati ya. Kalau konsekuensi itu masih bersifat wajar ya, disesuaikan dengan kesalahannya. Oke ya, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi tadi ya, tadi bersama di awal, tapi kita ulang lagi ya Bapak. Terus konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, dan kalau hukuman itu anak membenci kedisiplinan. Karena kan merasa dihukum, mangkel aku ya, gitu kan biasanya. Bagus, mungkin terjadi seperti itu. Bagus aku kali kok dihukum bagus. Nah artinya merasa tidak terima sebenarnya. Terus anak menghargai disiplin kalau konsekuensi,
tapi itu sifatnya nanti sementara ya. Hukuman itu paksaan. Terus kalau konsekuensi itu stimulus tanggapan. Hukuman mendorong anak menjadi menyakiti apa? Hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri ya. Terus kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman menjadi marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sedangkan kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara ya. Nah berikutnya sekarang kita masuk ke keyakinan kelas ya. Bentar. Nah, kenapa ya kok keyakinan kelas? Nah, mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan ya? Nah, itu jawabannya. Coba ada yang mengerti tidak kira-kira? Mengapa kita harus membuat keyakinan kelas, tidak membuat peraturan aja gitu? Ada yang bisa kira-kira menyikapi dengan melihat itu? Iya, gimana? Kalau peraturan itu biasanya sifatnya kan mengikat, terus itu dibuat oleh bukan anak-anak. Kalau keyakinan itu berdasarkan kesepakatan yang dibuat anak-anak ya. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah, itu termasuk nanti yang ada pada keyakinan kelas. Kita tanya, kenapa sih? Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti latihan atau mungkin pelajaran ya? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Karena tadi kalau peraturan itu sifatnya kayaknya menyakitkan, terus menakutkan, sehingga kita harus membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ya. Yes, di sini kemarin itu kalau saya sendiri itu sudah mencoba membuat dengan murid-murid saya. Coba yang ini diperhatikan ya. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Menurut Bapak Ibu, yang A apa yang B yang sepakat? Yang merupakan keyakinan kelas? Yang mana? Yang B, yang pintar itu ya. Pak Karti baru ngerti ya. Oke ya. Sangat, karena selama ini sudah berkolaborasi dengan saya ya, berarti tahu ya. Karena kalau kesepakatan kelas itu sifatnya sangat mengandung kalimat yang positif ya, tidak membuat anak itu ketakutan seperti peraturan, tidak apa umpamanya kalau peraturan terlambat 10 menit, nah mesti kan ada itunya, itu ya. Kalau kesepakatan kelas itu kalimatnya positif, makanya anak merasa tidak didukung atau merasa dia lebih nyaman. Coba ini dulu saya tes ya. Peraturan keyakinan kelas ini atau nilai kebajikan yang dituju ya. Oke, lihat ke situ. Peraturannya, umpamanya ada kata selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, terus ada orang dilarang mengganggu orang lain. Nah, terus ada lagi hadir di sekolah 5 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan
kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran menggunakan masker. Itu semua adalah nanti dijadikan keyakinan kelas yang mengandung nilai kebajikan, tapi juga diganti kata-katanya. Diganti kata-katanya sesuai dengan keyakinan kelas nanti yang dibikin anak-anak, yaitu kalimat keyakinan kelas itu biasanya bersifat abstrak dan juga kalimatnya positif ya. Nah, nilai kebajikan yang dituju tadi ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu merupakan nilai kebajikan ya yang bersifat tanggung jawab. Jadi kita memberi contoh ke anak-anak nilai kebajikan positifnya yaitu tanggung jawab. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, ini termasuk menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Nah, itu bisa ya. Terus bisa dilihat di situ, dilarang melakukan kekerasan. Itu nilai kebajikannya adalah keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Nah, itu nilai kebajikannya apa? Untuk kesehatan. Gunakan masker, itu juga merupakan keselamatan dan kesehatan ya. Sekarang kita masuk ke tadi nilai budaya positif, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas ya. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 yang harus kita penuhi sebagai seorang guru, karena ini nanti bisa kita terapkan saat masuk ke restitusi anak ya, mengatasi kebutuhan dasar manusia di sini itu apa saja? Ada 5, yaitu 1, ada kebutuhan dasar kesenangan. Kebutuhan dasar kesenangan di sini meliputi kebutuhan pokok. Anak itu sudah terpenuhi makannya atau belum ya, itu juga termasuk ya. Terus ada kebutuhan dasar penguasaan. Nah, ada maaf ya, tadi ada kebutuhan dasar yang pertama yaitu bertahan hidup. Bertahan hidup seperti di sini adalah makan dan minum ya. Makan dan minum, kalau dia sudah terpenuhi makan dan minumnya, maka dia sudah termasuk terpenuhi kebutuhan dasarnya. Terus yang kedua tadi kesenangan ya. Kesenangan ini bisa memilih ya, itu tadi memilih umpamanya dia senangnya, minatnya apa, murid itu tadi ya. Terus ada penguasaan. Penguasaan itu murid sudah bisa atau tidak dengan materi ini ya. Terus ada kasih sayang dan rasa diterima. Kalau dia bisa diterima dengan temannya, dia bisa diterima di kelasnya, dia akan merasa terpenuhi kebutuhan dasarnya. Ada juga kebutuhan dasar kebebasan. Jadi dia bebas memilih, bebas menentukan minatnya tadi ya, juga ada hubungannya. Itu merupakan kebutuhan dasar manusia, ada 5 tadi. Terus sekarang masuk ke posisi kontrol. Posisi kontrol ini nanti berhubungan dengan saat kita menentukan restitusi ya. Restitusi segitiga restitusi ini sangat mempengaruhi kita kan. Nah, 5 posisi kontrol itu apa saja? 5 posisi kontrol kita bisa nanti sebagai penghukum. Kita juga bisa sebagai pembuat orang merasa bersalah. Terus yang ketiga ada posisi sebagai teman. Terus yang keempat ada posisi sebagai pemantau. Terus yang kelima ada posisi sebagai manajer. Nah, dari kelima posisi ini yang paling baik digunakan seorang guru adalah posisi manajer ya. Karena kalau posisi penghukum biasanya adalah apa? Biasanya guru
itu menggunakan kata-kata yang sangat keras atau menunjuk-nunjuk ya, sehingga menyakitkan hati anak-anak. Kalau posisi sebagai pembuat orang merasa bersalah, biasanya dia guru berbuat murid juga merasa bersalah karena ada kata begini biasanya, mengatakan seharusnya kamu begini, ibu kecewa dengan kamu. Nah, sehingga anak itu merasa bersalah. Itu ya. Ketiga itu posisi sebagai teman. Biasanya guru mencarikan alasan-alasan sehingga murid tadi merasa nyaman. Tapi itu tidak baik kan nanti efeknya. Terus yang keempat itu sebagai pemantau. Pemantau ini biasanya seperti tadi. Kalau pemantau ada konsekuensinya tadi ya, dikembalikan dia berusaha untuk mematuhi peraturan, dan kalau bersalah nanti ada konsekuensinya, itu pemantau. Kalau manajer biasanya dia mengajukan pertanyaan. Jadi ada anak yang punya masalah itu tidak langsung dihukum atau tidak langsung dimarahi ya, tapi dilihat dulu. Coba lihat yang ini ya. Pertanyaan seperti ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini biasanya orang-orang yang pada posisi kontrol membuat orang merasa bersalah tadi ya. Terus yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Biasanya sama melotot matanya ya, itu adalah seorang penghukum ya. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Nah, ini sebagai teman. Biasanya orangnya ngomongnya bersifat lembut ya. Terus ada pernyataan seperti, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini pemantau ya. Nanti kalau bersalah berarti ada konsekuensinya. Terus kalau manajer gimana? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Biasanya dikasih dia itu bertanya dulu. Terus murid, bagaimana murid itu punya solusi sendiri atas permasalahannya ya. Jadi nggak langsung menyalahkan. Nah, ini kita masuk ke segitiga restitusi yang selama ini kita belum mengenal mungkin ya. Nah, ini kita kenalan dulu dengan segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Nah, kemarin itu saya sudah mencoba di sini, menggunakan tiga restitusi ini, yaitu ada anak yang mau membuang sampah tidak pada tempatnya. Nah, itu kan mestinya kesalahan. Nah, kesalahan itu karena kita menggunakan segitiga restitusi dan saya sebagai control manager, akhirnya bagaimana? Anak itu saya panggil dulu. Saya panggil, saya tanya, saya identitas masalah dulu. Saya tanya, terus saya beri penguatan dengan alasan seperti ini yang kemarin sudah saya terapkan, yaitu umpamanya, kamu tadi kenapa? Kan ditanya dulu, kamu tadi kenapa kok membuang sampah tidak pada tempatnya? Mungkin mereka punya alasan kan? Nah, tadi ya alasannya karena waktu bel masuk itu sudah bunyi, terus tong sampahnya jauh Bu Guru, akhirnya saya buang seenaknya. Nah, saya memberi penguatan, ya sudah, tidak apa-apa. Itu adalah wajar membuat kesalahan karena setiap orang itu pernah membuat kesalahan. Begitu juga Bu Guru mungkin waktu kecil. Itu ya penguatnya. Karena dia tadi punya alasan. Terus
Terus kita kembalikan lagi nanti kalau restitusi itu ya, solusinya gimana? Itu anaknya sendiri yang menjawab ya. Ya kita lanjutkan dulu ya. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kayak tadi ya, kesalahannya membuang sampah. Nah dari kesalahan itu nanti dia belajar bagaimana memperbaikinya. 2. Memperbaiki hubungan. Terus tawaran bukan paksaan. Nanti kita tawarkan. Nah kalau kamu sudah salah seperti itu, enaknya bagaimana? Nah anak sendiri tadi yang mencari solusi. Terus restitusi menuntut untuk melihat di dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Jadi kalau kita sudah melakukan restitusi ini, anak merasa tidak biasanya kan kalau dihukum itu malu, rendah diri, tapi tidak dengan adanya restitusi. Karena dia sendiri yang menciptakan solusi, maka dia akan menjadi lebih percaya diri dan sadar bahwa aku tadi melakukan kesalahan, dan dia tidak akan berjanji dalam dirinya sendiri tidak akan mengulangi perbuatan yang seperti yang salah tadi ya. Berikutnya yaitu ini, apa sih tindakan dari segitiga restitusi itu? Langkah-langkahnya 1 tadi, menstabilkan identitas. Kayak tadi sudah saya tanya, terus saya kenapa kok sampai membuang sampah, itu termasuk mengidentitas ya. Itu teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Tadi sudah ditanya karena itu salah, maka sebaiknya bagaimana? Itu ditanyakan. Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Kita kembalikan anak itu tadi, karena kita juga pernah membuat kesepakatan kelas, kita kembalikan ke anak. Kamu berbuat seperti itu, ingat tidak kamu pernah membuat keyakinan kelas? Mesti anak itu ingat, oh ya Bu Guru, saya pernah membuat keyakinan kelas, yaitu menjaga kebersihan. Nah berarti itu kamu menanggarkan dia akan sadar ya. Nah teori kontrolnya gimana? Kita semua memiliki motivasi internal itu ya. Berikutnya ini segitiga restitusi itu kita gambarkan seperti ini. Pertama, menstabilkan identitas tadi ya. Setiap orang pasti pernah melakukan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Umpamanya anak diberi penguatan seperti itu. Terus ya setelah menstabilkan identitas, yaitu kita masuk ke validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu ya. Tadi sudah saya terapkan di anak-anak. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah setelah itu masuk ke menanyakan keyakinan, di mana kita harus menanyakan nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, yaitu setelah kita membuat keyakinan kelas. Terus berikutnya, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Mestinya kan ditanya, kamu ingin menjadi seperti apa sih? Nah setiap anak mempunyai cita-cita yang baik. Nah itu kita kembalikan ke situ. Berikutnya, menstabilkan identitas. Tadi sudah saya singgung ya, seperti ini. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga mungkin waktu kecil pernah membuat kesalahan. Nah itu contoh dari menstabilkan
menunjukkan identitas. Terus yang kedua tadi, ini adalah masih ada hubungannya dengan segitiga restitusi, yaitu validasi tindakan yang salah. Seperti tadi guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan apa yang penting bagi kamu. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru ya. Jadi lebih baik gitu ya maksudnya. Oke. Terus yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Kita kembalikan lagi. Guru berkata ya, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita. Jadi waktu kita membuat keyakinan kelas itu sudah mempunyai kesepakatan-kesepakatan dan nilai-nilai kebajikan yang pernah ditulis anak-anak sendiri. Jadi kita tinggal mengulang, menanyakan balik ke anak-anak tersebut. Apa sih keyakinan yang pernah kamu buat, sehingga dia akan merasa sadar bahwa perbuatan yang dia kerjakan itu adalah salah ya. Nah, dari kesemuanya tadi ya, budaya positif yang pernah saya terapkan di sekolah SDN Mojokembang ini, saya juga pernah membuat keyakinan kelas dengan anak-anak. Saya juga sudah pernah mencoba menjadikan posisi kontrol sebagai manajer karena ada anak yang bersalah tadi ya, itu sudah. Nah, dari ini semua yang saya penghibasan ini, barangkali ada yang mau ditanyakan atau kurang dimengerti. Saya kembalikan dulu ke moderator ya, barangkali ada yang mau tanya. Alhamdulillah, demikian tadi presentasi dengan disegmentasi penerapan budaya positif di sekolah dalam aksi nyata modul 1.4 budaya positif oleh Ibu Eknul Khofia SPD SD sebagai guru bergerak angkatan 5 di Kabupaten Mojokerto ini. Tentunya apa yang disampaikan beliau tadi ada beberapa hal atau kata-kata atau kalimat yang baru kita kenal. Oleh sebab itu tentunya banyak unek-unek yang ada di benak panjenengan semua guru. Oleh sebab itu supaya nggak terjadi salah persepsi, salah di dalam kita menerima apa yang menjadi presentasi beliau, dipersilakan bagi Bapak Ibu guru yang ada hal-hal yang kurang jelas untuk segera ditanyakan. Monggo. Ya, saya Pakai mic. pakai mic terekam suara saya. Silakan Pak Adi. Saya mau tanya Bu, pertanyaan saya adalah mengapa sebagai kontrol pemantau tidak lebih baik daripada manajerial? Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih disampaikan kepada tadi Bapak Sukardi SPD SD. Nah, tentunya menanyakan hal-hal yang tadi mungkin belum paham atau mungkin tadi disampaikan tapi belum mengerti atau mungkin mengetes saja. Dan semoga apa yang nanti disampaikan oleh Ibnu bisa menjadi lebih gamblang dan bisa kita praktekkan di dalam kita meningkatkan kualitas lembaga di sekolah kita. Monggo Ibu. Ya, terima kasih ya pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Sukardi tadi. Memang ya posisi kontrol tadi kan ada 5 ya. Ada posisi kontrol penghukum, merasa bersama, teman, pemantau, dan manajer. Kenapa sih pemantau tidak lebih baik dari manajer? Ya kan? Pertanyaannya seperti itu. Nah, kenapa? Karena posisi pemantau itu biasanya kita menggunakan konsekuensi, ya kan? Kalau ada anak yang bersalah, umpamanya melakukan
pelanggaran, kita kembalikan konsekuensinya apa? Walaupun tidak sekeras penghukum. Kalau penghukum kan biasanya menghukum yang tidak wajar. Ayo, karena kamu terlambat sekolah, kelilingi lapangan 10 kali. Karena kalau konsekuensi itu kan sudah tertera pada peraturan. Umpamanya di peraturan tadi karena hanya terlambat saja mungkin disuruh keliling lapangan 1 kali, ya kan? Dengan harapan memang itu nanti bisa disiplin kan anak-anak. Tapi kita kembalikan lagi bahwa di sini kita tidak boleh membuat anak sakit hati. Nah, dengan adanya kita kembali ke konsekuensi itu, anak merasa tidak nyaman, anak merasa tidak bahagia, anak merasa sakit hati. Sehingga kita paling baik itu adalah posisi kontrol sebagai manajer. Dimana kalau kita sebagai manajer nanti kita menggunakan juga segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah ini, nanti semakin baik. Anak itu merasa lebih percaya diri biasanya ya, karena dia bisa mencari solusi dari kesalahan dia sendiri, dan dia nanti juga akan merasa sadar dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain atau bukan dari eksternal sifatnya, dari penghargaan, dari Allah, bukan, tapi itu benar-benar dari kesadaran dalam dirinya sendiri. Bagaimana Pak Kardi, bisa dimengerti? Bisa. Oh ya, terima kasih. Nah, kalau begitu sekarang kita terakhir pada kesimpulan. Barangkali ada yang bisa menyimpulkan dari apa yang saya sampaikan ini. Ada? Ya, kalau tidak ayo kita simpulkan bareng-bareng ya. Kesimpulannya di sini adalah disiplin positif adalah nilai-nilai kebajikan yang perlu ditanamkan pada anak didik kita melalui pembiasaan. Di sini sudah bagus pembiasaannya, banyak kan, ada 5S ya, ada buang sampah pada tempatnya, ada budaya sebelum masuk kelas kita juga salaman ya, ada budaya sebelum pembelajaran kita juga berdoa. Itu adalah pembiasaan yang sangat bagus. Itu adalah tujuan dari disiplin positif yang mana nanti bisa menghasilkan budaya positif ya, sehingga menjadi budaya positif di sekolah. Budaya positif kita tanamkan juga bisa dimulai dari nilai kebajikan pada murid dengan membuat kesepakatan kelas tadi ya, yang kita jadikan keyakinan kelas bersama warga kelas. Hukuman dan penghargaan bukan suatu pemecahan masalah yang baik untuk menjadikan anak itu menjadi disiplin, karena masalah di luar ekstrinsik harus bersifat sementara ya. Melalui restitusi anak lebih menerima dan sadar dengan kesadarannya sendiri, itu sifatnya intrinsik. Anak bisa menerima kesalahannya dan akan berusaha memperbaiki kesalahannya atas kesadarannya dan motivasi dalam dirinya sendiri. 5 kebutuhan dasar manusia tadi di sini, yaitu dijadikan pegangan dalam menghadapi murid, karena dengan mengetahui 5 kebutuhan dasar murid, kita bisa membuat murid merasa nyaman, aman di lingkungan sekolah kita. Yang terakhir, posisi kontrol. Posisi kontrol yang baik bagi seorang guru adalah menyelesaikan murid dengan menggunakan posisi kontrol sebagai manajernya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya kembalikan kepada Pak Amir dulu untuk menutup dan doa. Alhamdulillah, demikian tadi presentasi
tentang penerapan budaya positif di sekolah oleh Ibu Guru SPB SD. Semoga apa yang menjadi tujuan daripada acara ini, yakni kita menjadi benar-benar menjadi guru penggerak yang bisa menggerakkan sekolah yang lebih positif. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga acara ini benar-benar menjadi acara yang barokah di waktunya hatta akhir. Amin ya rabbal alamin. Untuk menutup acara ini, mari kita isi dengan doa. Semoga apa yang menjadi harapan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan lembaga kita menjadi lembaga yang lebih maju. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Suratul Ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat taqdilana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'ati wa ta'ala biha ta'ala darajat wa tuballighuna biha qasar wa yati min jami'il khairati min hayati wa ba'da al-maut innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma fil lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ummatina wa masyayikhina wa ustadina. Allahumma jal awladana talabidana dzurriyyatina khususan ila siswa-siswi SD sewilayah Kecamatan Najat min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyakum min ahli syarri wa dhair. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian acara pada kesempatan ini, semoga menjadi acara yang barokah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.